Orang yang kuat itu kalau dalam kondisi dia kelahi selalu mendapatkan kemenangan. Yang badannya kekar itu orang yang kuat. Kata Nabi tidak begitu. Kata Nabi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang dia bisa menahan dan mengendalikan emosinya ketika dalam kondisi marah. Ya. Itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam babul kadhiminal ghaib. Ya. Kemudian pintu yang ketujuh adalah babur ridho. Babur ridho, pintunya orang-orang yang ridho. Apa makna ridho itu Bapak Ibu? Ridho itu adalah orang-orang yang dia dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, dia sabar. Ya. Dia sabar. Tapi di sisi lain, selain dia juga sabar, masih ada syukurnya Bapak Ibu. Dan itulah orang yang ridho. Kalau orang yang sabar, dia hanya mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang sabar. Tapi kalau orang yang ridho adalah selain kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dia katakan, dia juga mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Alhamdulillah, masih ada syukurnya kepada Allah meskipun dalam kondisi diuji berat. Ya. Itulah orang-orang yang ridho. Makanya Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Ada ungkapan kalimat hamdalah yang harus selalu kita baca dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang, dalam kondisi nikmat itu membahagiakan, maka kalimat yang sempurna adalah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba kita baca Bapak Ibu bagaimana kalimatnya? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekali lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Ini kalau dalam kondisi nikmat yang menyenangkan. Ya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam kondisi diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka selain kalimat innalillah tadi, juga bisa kita baca kalimat hamdalah, bentuk ridho kita kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah tetapkan, bentuk menerima kita kepada takdir yang Allah tetapkan adalah dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Coba dibaca Bapak Ibu bersama-sama. Alhamdulillah ala kulli hal. Sekali lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa artinya? Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam kondisi apapun kita masih mensyukuri nikmatnya. Ini kalau dalam kondisi kita dapat ujian, dapat musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Nah, maka semua kondisi kita ucapkan hamdalah. Dan yang ke-8 pintu surga itu adalah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Pintu surga yang ke-8 itu adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Dalam riwayat yang lain disebutkan babu zikri, orang-orang yang senantiasa berzikir, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan adalah babul ilmi, orang-orang yang senantiasa menuntut dan mencari ilmu, ya. Dan inilah orang-orang yang kemudian mendapatkan surganya. Dan dalam riwayat yang lain ada namanya disebutkan yang pintu ke-8 ini babul aiman. Babul aiman, pintu aiman, pintu yang khusus dimasuki orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang khusus masuk surga tanpa hisab ada pintunya sendiri.
Dan mereka itu terbatas, Bapak Ibu. Jumlah orang yang masuk surga itu terbatas. Dalam beberapa riwayat disebutkan 70.000 orang saja yang hanya masuk surga tanpa hisab. Nah, maka ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan aku untuk aku menjadi golongan tersebut, orang yang masuk surga tanpa hisab." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Iya, kamu termasuk dari golongan itu." Nah, mendengar Nabi mendoakan sahabat Ukasyah ini, kemudian sahabat yang lain juga pada ikut-ikutan, "Ya Rasulullah, ya Nabi, aku juga didoain ya Nabi. Didoain juga dong, termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab." Maka apa kata Nabi, Bapak Ibu? Nabi mengatakan, "Sabaqaka Ukasyah. Engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Kesempatan hanya sekali, tidak datang untuk yang kedua kalinya." Ya? Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, jadi itulah 8 pintu surga, ya. Nah, kembali ke bab tema utama kita adalah bab Thaharah ini. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai hambanya orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, orang-orang yang senantiasa menyempurnakan dalam taharahnya, ya. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, "Man asbaghal wudu," siapa yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat setelahnya, wajabat lahul jannah, baginya adalah surga. Ya. Baginya adalah surga. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, dan ini disebut sholat sunnah wudu, ya, wajabat lahul jannah, baginya surga. Ini tadi yang kita sebutkan kisah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat budak hitam, ya. Dan ternyata beliau mendapatkan jaminan surga. Amal yang juga beliau lakukan adalah menjaga wudunya. Kemudian beliau setelah berwudu berdoa tadi dengan doa bagaimana tadi Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini amal ringan, tapi ternyata Masya Allah pahalanya begitu besar. Amal ringan, tapi Allah berikan surga untuknya. Bahkan masuk surganya dari pintu 8 mana saja yang dia kehendaki. Ini amal yang sangat ringan Bapak Ibu. Panjenengan kalau wudu kira-kira butuh berapa menit? Wudu butuh berapa menit, Bu? Paling hanya 3 menit, ya kan? Wudu paling banter 3 menit, ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama bacanya Al-Ikhlas, ya. Rakaat kedua bacanya Al-Kautsar, ya. Itu berapa menit, Bu, 2 rakaat? Paling banter 5 menit lah, ya. Paling banter 5 menit, Bu. Wudu plus sholat sunnah 2 rakaat disimpulkan 8 menit, ya. 8 menit. Jadi hanya 8 menit saja ketika kita menjaga wudu, sholat sunnah 2 rakaat, dan itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, amal yang beliau lakukan yang akhirnya mengantarkan beliau masuk ke dalam surganya. Bahkan dalam satu riwayat suara sandalnya saja sudah berada di surga, ya. Itulah dalam kondisi kita senantiasa menjaga wudu, menjaga taharah kesucian kita ini, ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini yang perlu kita latih ini, ya. Jadi yang perlu kita sadari sekali lagi, wudu, kemudian baca doanya, sholat sunnah 2 rakaat setelahnya, itu amal yang ringan, amal yang remeh, tapi ternyata mengantarkan seseorang ke dalam surganya, ya. Dan sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya orang yang tidak menyempurnakan taharahnya, orang yang tidak menyempurnakan dia bersucinya, dalam beberapa ayat yang lain disebutkan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya lewat di sebuah jalan, ya. Kemudian di jalan itu ternyata ada kuburan-kuburan, ya.
Dan Nabi mendengar jeritan tangisan orang-orang yang berada dalam kubur itu. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah? Kenapa engkau diam? Ya. Maka Nabi mengatakan, sungguh aku telah mendengar jeritan orang yang ada di kubur ini. Maka kemudian para sahabat pun juga bertanya, ya Rasulullah, kenapa dengan mereka? Apa yang menyebabkan mereka disiksa di kubur ini? Maka Nabi SAW mengatakan, dua orang ini yang saat ini disiksa oleh malaikat di kubur adalah karena yang satu yamshi bin namimah, senantiasa mengadu domba satu dengan yang lain, dan yang kedua la yastatiru minal baul, karena dia tidak sempurna dalam bersuci, dalam buang hajat. Ya. Jadi inilah ternyata saat kita buang hajat, ya, kemudian toharohnya, bersucinya tidak sempurna, dan kemudian tata cara buang hajatnya pun juga tidak sempurna, ya. Tidak sempurna di sini disebutkan dalam riwayat tersebut adalah la yastatiru. Dia ketika buang hajat itu di tempat-tempat terbuka, tidak di tempat yang tertutup. Ya. Maka orang yang seperti ini, mereka orang yang mendapat siksa kubur. Ya. Maka saat Nabi mendengar jeritan dari orang-orang yang berada di kubur ini, sehingga kemudian beliau mengambil pelepah korma yang masih basah dan diletakkan di atas kubur tersebut, dan beliau mengatakan semoga ini menjadi sesuatu yang meringankan azab mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, inilah kita bersuci, ya. Bertaharah ini yang kemudian menjadi dasar fondasi kita dalam berislam ini, karena saat taharah kita belum sempurna, salat kita pun juga tidak akan sah. Taharah kita belum sempurna, maka kemudian amal-amal ibadah yang lain juga tidak akan sempurna. Maka ini yang perlu kita sempurnakan dalam kita bertaharah, dalam kita bersuci. Maka kita akan mengenal di antara air yang boleh digunakan bersuci apa saja itu. Dalam kitab fikih itu disebutkan Bapak Ibu, ada yang namanya ma'ul mutlak, ya. Ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang boleh untuk bersuci. Dia suci dan juga boleh untuk kemudian kita buat bersuci, ya. Apa contohnya? Contohnya adalah air hujan. Air hujan. Jadi kalau kita kemarin sudah merasakan hujan, ya, hujan turun di awal November kemarin, ya. Kemudian sekarang ini kayak 2 pekan ini kayaknya belum turun hujan ya Bapak Ibu ya. Ini dua pekan ini kayaknya saya lihat ini belum turun hujan ini, ya. Kemarin hujan, ini 2 pekan belum turun hujan ini. Makanya es teh jumbo laris ini, ya. Ya, karena cuacanya panas, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, air hujan itu air yang suci dan mensucikan. Makanya di antara sunnah Nabi SAW yang perlu kita lakukan saat masuk musim penghujan seperti ini adalah sunnah Nabi itu berwudunya langsung dengan air hujan. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau pas hujan turun, jenengan mau sholat, mau wudu, tidak langsung kemudian ngambil air yang ada di keran, bukan air yang biasanya kita pakai. Tapi saat dalam kondisi hujan turun, maka di antara sunnah Nabi adalah wudu langsung dengan air hujan itu. Jadi Nabi SAW ketika itu bersama para sahabat, ya, melihat kondisi hujan turun, ya. Kemudian Nabi mengatakan, hayya bina nakhruju, mari kita keluar dari rumah-rumah kita berwudu dengan air hujan ini, ya. Jadi itu sunnah Nabi, ya. Sunnah. Dan sunnah yang lain dalam kondisi hujan itu adalah selain menggunakan air hujan untuk berwudu, sunnah lain itu adalah mengenakan badan kita dengan air hujan. Jadi air hujan yang turun dari langit itu kemudian disunahkan untuk diciprat-cipratkan ke tubuh kita, ya. Itu yang pernah dilakukan juga oleh Nabi. Disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik,
Ketika Anas bin Malik bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi hujan turun, maka Nabi membuka sebagian dari bajunya. Nabi membuka sebagian dari pakaiannya untuk disengaja supaya hujan itu mengenai badan beliau. Maka Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal itu?" Maka Nabi mengatakan, "Li'annahu hadisu bi'ahdi rabbih ta'ala." Karena hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin merasakan bagaimana nikmat dan berkahnya air hujan itu, sehingga kemudian beliau sampai membuka sebagian pakaiannya dan mengenakan air hujan ke dalam tubuhnya. Jadi maknanya kalau bahasa kita itu hutan-hutanan. Jadi nek panjenengan niku duwe napa niku gadah putu hutan-hutanan yang arep ngomah niku pas hutan-hutan boten sah dilarang. Sunah Nabi niku. Ya, sunah Nabi ya. Ya. Panjenengan juga boleh Bapak Ibu, panjenengan hutan-hutan terus metu ning omah hutan-hutanan kali lare-lare ngeten. Nggih, haram niku nggih ya. Tapi kita kok tradisi ini. Sesuai hutan-hutanan gitu kan. Nah, tapi itu dilakukan Nabi, hanya sebagian tubuh Nabi yang kemudian dikenakan air hujan. Itu sunnah Nabi Bapak Ibu ya. Jadi maka yang perlu kita tahu, di musim penghujan sudah masuk kita di musim-musim ini. Sunnah Nabi itu adalah satu, berwudu dengan air hujan. Yang kedua adalah menyiramkan air hujan itu ke tubuh kita secara langsung ya. Nah itu di antara sunnah yang bisa kita lakukan saat dalam kondisi hujan turun. Maka air hujan sekali lagi dia suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, kena baju kita, boleh masih menggunakan baju itu untuk sholat. Tapi tidak boleh kita berwudu bersuci dengannya. Apa contohnya Bu? Air teh, air kopi. Nah, kalau panjenengan bajunya kena air kopi, air teh, ya, basah kena air kopi, air teh, masih boleh untuk sholat Bu? Masih boleh Pak? Boleh lanjut sholatnya, ya. Tapi boleh menggunakan air teh untuk berwudu? Pliket kabeh Bu. Berwudu pliket kabeh nih kurang ini. Ya kan? Nah, jadi yang seperti itu airnya suci tapi tidak mensucikan, ya. Nah, maka ini yang harus kita pahami, ya. Kemudian ternyata yang berikutnya adalah ma'ul bahar. Ma'ul bahar itu artinya adalah air laut, ya. Air laut itu suci dan mensucikan. Bahkan hewan-hewan yang di laut pun juga hukumnya halal. Semua hewan-hewan laut itu hukumnya halal, ya. Maka airnya pun juga suci dan mensucikan. Nah, sehingga panjenengan kalau ke pantai, ya, piknik ke pantai kan musim liburan ini. Saya tadi itu berangkat dari rumah itu sudah menemu banyak di jalan tuh bis-bis pariwisata. Tulisannya itu piknik ke Jogja, piknik ke Jogja. Jadi pada ke Jogja semuanya, ya. Pikniknya ke pantai. Ya. Nah, kalau dalam kondisi kita piknik ke pantai sudah masuk waktu sholat, wudunya dengan air laut, boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh, sangat boleh. Boleh sekali. Itu suci dan mensucikan, ya. Nah, bahkan air zam-zam pun juga suci dan mensucikan. Ya. Air zam-zam pun juga sangat boleh untuk kemudian digunakan untuk berwudu. Makanya biasanya orang kalau dalam kondisi sa'i, Bapak Ibu, sa'i itu kan wirawiri muter-muter 7 kali antara Bukit Sofa dengan Marwah sebanyak 7 kali. Itu kan lumayan capek Bapak Ibu, ya. Dan di sekitaran perjalanan antara sa'i Bukit Sofa dan Marwah ini kan ada ininya, apa namanya? Ada penampungan air zam-zam, ya. Ada penampungannya air zam-zam itu, ya. Nah, kalau kemudian kita ingin wudu dengan air zam-zam itu boleh juga, boleh, ya. Tapi kita kok maniman gitu.
Maneman ning awake dhewe niku maneman air zam-zam larang-larang dienggo wudu, nggih. Nah, ini maneman. Tapi kalau di sana ya berlimpah, Bu, ya. Kalau di sana berlimpah. Tapi kalau air zam-zamnya yang di sini ya maneman, mending tinggi mimik mawon, ya. Makbul itu doanya insyaallah, ya. Ya. Air kelapa boleh, ya. Air kelapa boleh, ya. Nah, tapi sekali lagi juga nikmatnya diminum, nikmatnya diminum, ya. Karena dia tidak mempunyai rasa, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah macam-macam air yang kemudian perlu kita tahu dalam kondisi bertaharah, dalam kondisi bersuci. Ada air suci dan mensucikan. Ada air yang dia hanya suci saja, tapi tidak mensucikan, ya. Nah, maka dengan air-air itulah kita boleh untuk kemudian berwudu dan kemudian untuk menghilangkan najis sehingga sholat kita akhirnya sempurna, wudu kita akhirnya sah. Dan kembali ke hadis yang tadi saya sebutkan, siapa yang menyempurnakan wudu, ya, lalu dia berdoa, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat setelahnya, Allah berikan surga untuknya. Makna menyempurnakan wudu di sini Bapak Ibu ada penjelasannya, ya. Dalam hadis tadi kan maknanya barang siapa yang menyempurnakan wudu, ya. Jadi wudunya harus sempurna. Wudu yang sempurna itu yang seperti apa? Karena wudu itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, menyempurnakan wudu yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilakukan. Kita perlu tahu dulu yang wajib dalam wudu itu apa saja. Yang wajib dalam wudu itu ada 6 Bapak Ibu. Apa yang pertama Bu? Mbak? Apa yang pertama dalam wudu wajibnya? Adalah niat. Adalah niat. Itu adalah kewajiban dalam kita berwudu, ya. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka, ya, membasuh muka. Kemudian yang ketiga adalah tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah kepala. Kemudian yang kelima adalah kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah urut, urut tertib, ya. Nah, itu yang wajib dalam wudu, yang wajib dalam berwudu. Kalau kita baca dalam surah Al-Maidah, ada ayat yang berbunyi begini Bapak Ibu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Dan seterusnya. Ayatnya panjang, saya baca sebagiannya saja. Jadi dalam ayat ini disebutkan oleh orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka berwudulah. Dan Allah menyampaikan, faghsilu wujuhakum. Faghsilu maknanya kalau dalam bahasa Indonesia, ghasala itu artinya cucilah, basuhlah, ya. Basuhlah muka kalian dan tangan kalian. Wamsahu birusikum. Masahak itu artinya mengusap. Dan usaplah kepala kalian. Beda Bapak Ibu, ini yang sering terjadi kesalahan. Saya sering melihat orang yang masih salah dalam wudu itu. Ayat yang kita baca tadi untuk muka dan tangan itu dengan kalimat faghsilu, basuhlah, cucilah. Untuk kepala itu adalah wamsahu, usaplah. Maka yang sempurna harusnya Bapak Ibu,
Kalau untuk muka itu adalah telapak tangan kita begini, ya kan? Kedua telapak tangan kita ini seperti kita berdoa. Terus kemudian kita tadahi air yang untuk berwudu ini, lalu langsung dibasuhkan ke muka. Ya. Jadi air yang ada dalam telapak tangan kita ini itu langsung dibasuhkan, langsung diusapkan ke muka semuanya. Ya. Jadi tidak diciprat-cipratkan dulu. Ya. Nah, adapun yang kepala, Allah menggunakan kalimat wamsahu dan usaplah. Nah, usaplah itu maknanya tidak yang seperti tadi. Kalau mengusap berarti nggak perlu, misalkan panjenengan dua telapak tangan semuanya sudah terisi air, ya kan? Kemudian langsung digerujuke, ya, langsung digerujuke di kepala, itu yang tidak benar, ya. Jadi makanya yang kepala itu hanya wamsahu dan usaplah. Adapun wajah dan tangan faksilu, basuhlah. Nah, ada bedanya Bapak Ibu, ya kan? Beda. Saya melihat beberapa orang itu kalau wudu itu dia ketika untuk membasuh muka itu telapak tangannya mengambil air terus diusap-usap ke tadi itu, dikipat-kipat ke, terus baru di sini, ya. Nah, itu salah, ya. Jadi seluruh air yang ada yang di telapak tangan ini langsung dibasuhkan. Adapun kepala itu cukup air yang menempel di telapak kita ini yang kemudian diusapkan. Jadi tidak digebyurke, Bu. Ya kan? Nah, digebyurke ini namanya bukan wudu. Atus nih. Nah, jadi perlu kita bedakan, ya, antara kalimat faksilu wujuhakum dengan wamsahu biruusikum, ya. Nah, itu diantara wajib-wajibnya dalam wudu. Adapun sunah-sunahnya banyak, ya. Sunah dalam berwudu itu yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Apa yang pertama? Membersihkan kedua telapak tangan dulu, ya. Membersihkan kedua telapak tangan kita dulu, ya, dibersihkan 3 kali, ya. Kemudian selanjutnya adalah berkumur-kumur, ya. Kemudian berikutnya adalah istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung. Saya sering melihat hanya sekedar jari-jari ini, jari telunjuk dan jari jempol hanya megang-megang hidung saja begini, masukkan begini, ya. Ini belum sempurna, Bu, ya. Yang sempurna istinsyak memasukkan air ke dalam hidung itu adalah dengan cara dihirup, ya. Jadi tidak dalam kondisi telapak tangan kita, jari telunjuk dan jari jempol kemudian dimasukkan ke hidung, tidak, tapi dihirup dengan hidung. Kalau nggak biasa, itu biasanya langsung masuk, langsung kesedot melebu kabeh nih, sampai pedes nih ke hidungnya ini. Nah, yang benar adalah dengan cara dihirup, pelan saja Bu, ya kan, disedot, dihirup dengan hidung. Nah, kemudian ada namanya istinsyar. Istinsyar itu kemudian disemburkan, dikeluarkan. Nah, begitu. Nah, itu cara memasukkannya ke dalam hidung yang benar seperti ini. Jadi bukan hanya begini-begini tak. Hanya disentuh-sentuh oleh jari jemari tak, ya kan? Nah, jadi harus dihirup. Makanya caranya biasanya itu langsung jadi satu saat berkumur-kumur. Jadi saat berkumur-kumur ini, telapak tangan kita ini Bapak Ibu, itu langsung dalam satu aktivitas untuk berkumur dan juga untuk langsung menghirup ke dalam hidung. Biasanya begitu, ya. Kalau belum biasa boleh satu-satu, kumur-kumur dulu, terus kemudian masukkan air ke dalam hidung dulu, ya. Nah, itu sunnah, ya. Sunnah yang berikutnya Bapak Ibu adalah menyela-nyela untuk bapak-bapak yang mungkin jenggotnya lebat, jenggotnya panjang, juga di sela-sela jenggotnya, ya. Jadi tidak hanya wajahnya saja,
Yang punya jenggot yang sampai dada misalkan, itu juga harus di sela-sela tuh jenggot-jenggotnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar wajah saja, jenggot-jenggotnya juga harus di sela-sela dengan jari jemari supaya terkena air. Ya. Yang ibu-ibu perlu? Nggak punya jenggot. Ya kan? Nah, makanya cukup ya semuka saja dan di bawah dagu. Jadi makanya mengusap wajah itu caranya Bapak Ibu, mengusap wajah itu jempolnya ikut ke bawah. Jadi begini ya kan, begini. Kemudian jempolnya ini ke bawah ini, di bawah dagu ini jempolnya, ya kan? Kedua-duanya begitu, jempolnya ini masuk ke bawah dagu ini. Nah, itu wudu yang benar untuk wajah demikian, ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah menyela-nyela jari jemari. Ya, menyela-nyela jari jemari saat sudah masuk ke tangan sampai siku, maka jari-jarinya harus disela-sela. Ya. Ya, yang pakai cincin bisa dilepas dulu kalau memang menghalangi air wudhu itu mengenai jari. Ya. Yang kemudian juga pakai apa namanya itu kalau di kuku itu namanya? Nah, pakai kitab ya, yang tidak sampai menembus ke kulit, maka bisa dihilangkan dulu ya. Karena semuanya harus menyentuh kulit. Air yang kita basuhkan ke tangan semuanya harus menyentuh kulit ya. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan. Ketika sudah sampai kepala nih, saya sering tuh masih melihat orang yang berwudu hanya sekedar durit tak ngeten niku. Cukup gitu. Pak dia ngarepe tok niki. Cek. Nah, itu tidak tepat, ya. Maka yang benar adalah dari depan sampai ke belakang nih Bapak Ibu, ya kan? Jadi dari depan sini terus sampai ke belakang sini, ya kan? Sampai ke belakang, sampai ke tengkuk sini, kemudian langsung kembali ke depan. Langsung dikembalikan lagi. Dan itu cukup sekali. Ya, tidak 3 kali. Untuk kepala itu cukup sekali dan tidak 3 kali. Yang lain 3 kali, kepala cukup sekali. Ya. Nah, itu kondisi ketika membasuh kepala dari depan sampai belakang dan dikembalikan. Pertanyaannya, wah Ustaz, kalau kita ini bagi ibu-ibu yang muslimah ini kalau misalkan nemu masjid atau musola terus tempat wudunya ini nggak tertutup, ya, tidak bisa membasuh kepala kita dengan sempurna, ya, karena tidak bisa melepas jilbabnya. Terus bagaimana wudunya? Ya, ada dalam pendapat ulama fikih menyebutkan Bapak Ibu, kalau masih memungkinkan menyela-nyela jari ini lewat depan jilbab yang di sini, di atas kepala kita ini, di sela-sela lewat sini, itu kalau masih memungkinkan, masukkan. Ya, semampunya, tidak sampai melepas jilbabnya. Ya, jadi hanya cukup di yang depan-depan yang kita mampu saja, yang sampai jari-jari kita ini. Ya, sehingga kalau lepas jilbab karena akan kelihatan auratnya. Ya. Kalau tidak memungkinkan juga, Bapak Ibu, boleh hanya sekedar diusap jilbabnya. Jadi caranya adalah panjenengan mengambil air yang menempel di telapak tangan kita ini, itu hanya sekedar diusapkan saja sampai ke belakang. Hanya sekedar diusap saja, ya. Nah, itu juga boleh. Kalau memang kondisinya tempat wudunya terbuka, tidak sempat dan tidak bisa membuka jilbabnya, ya, maka boleh hanya sekedar diusap. Dan ini dalam bab wudu juga ada namanya mashul khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki. Itu juga boleh. Jadi panjenengan misalkan piknik ke Tawangmangu sana, ya kan, ke Cemoro Sewu, kan kondisinya sangat dingin nih, Bapak Ibu. Ya. Kondisi yang sangat dingin, biasanya orang kalau dalam kondisi dingin kan pakainya kaos kaki, ya kan Pak? Pakai kaos kaki dalam kondisi dingin.
Nah, apalagi kalau dalam kondisi sudah waktunya sholat kita berwudu. Waduh, jangan anyep, jangan bajunya ini rawani aku, gitu kan? Nah, sehingga ketika tidak berani untuk melepas kaos kaki karena hawa yang sangat dingin, boleh kaos kakinya tidak dilepas. Jadi wudunya ketika sudah masuk ke kaki itu hanya sekedar diusap yang atasnya saja. Yang atasnya saja yang diusap, seperti jilbab tadi itu hanya sekedar diusap saja Bapak Ibu. Berarti ketika telapak tangannya ini mengambil air, berarti kan nggak banyak-banyak. Tidak sampai digebyurkan yang kaos kaki kan boten. Apa yang menempel di telapak tangan kita ini hanya sekedar diusap. Itu pun yang bagian atasnya saja. Yang bawah telapak kaki itu nggak perlu diusap. Hanya bagian atasnya saja cukup. Nah, itu boleh dalam kondisi tertentu. Apalagi dalam kondisi sangat dingin, ya, musim penghujan atau mungkin kondisi sangat dingin, boleh menggunakan kaos kaki atau sepatu dan tidak perlu dilepas dalam kondisi wudhu. Tapi ada syaratnya, Bapak Ibu. Ada syaratnya, ya. Apa syaratnya? Sebelum menggunakan kaos kaki atau sepatu itu sudah dalam kondisi wudhu dulu. Sudah dalam kondisi wudhu dulu, ya. Jadi sudah wudhu lengkap seperti wudhu biasa, dan baru pakai kaos kaki atau sepatu. Terus kemudian ketika nanti batal mau sholat lagi, wudhu cukup diusap saja tadi, ya. Cukup diusap saja. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bolehnya kita berwudu masih menggunakan kaos kaki atau sepatu itu ketika dalam kondisi ada durasi waktunya. Untuk yang tidak bepergian hanya di rumah saja selama 1 hari 1 malam. Lebih dari 1 hari maka wajib melepas kaos kakinya. 1 hari 1 malam. Tidak dilepas terus, ya. Kalau sampai dilepas batal itu, ya. Harus wudhu sempurna lagi, ya. Bagi yang musafir, orang yang bepergian, maka durasi waktunya adalah berapa lama Bapak Ibu? 3 hari 3 malam, ya. Bagi yang bepergian, maka durasi maksimalnya 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam nggak lepas kaos kaki, nggak lepas sepatu boleh, ya. Tapi rasanya kok kita piye ngaten nggih. Rada mambu-mambu piye ngaten nggih. Ya kan? Nah, itu durasi waktunya untuk orang-orang yang musafir, ya. Itu boleh. Jadi wudu ada keringanan-keringanan tadi. Dalam bab wudu pun ada keringanan-keringanan. Ketika kita dalam kondisi dingin, dalam kondisi musafir, ya. Tidak harus sempurna, hanya sekedar diusap. Itu boleh, ya, itu pun boleh. Adapun kalaupun tidak menemukan air untuk bertayamum itu pun juga boleh. Bahkan yang statusnya junub sekalipun hanya diganti tayamum itu boleh, ya. Kan harusnya kalau junub, ya, ibu-ibu misalkan sudah bersih dari haid, ya, atau mungkin mimpi basah, ya, atau mungkin setelah berhubungan suami istri, ya. Itu kan dalam kondisi junub, ya. Junub itu harus mandi besar, mandi junub, ya. Itu pun boleh diganti hanya sekedar tayamum, ya. Bukan hanya sekedar wudhu. Kondisinya kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk tayamum saja itu boleh, dan itu pernah dilakukan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ketika itu dalam perang Zatus Salasil, Bapak Ibu. Dalam perang Zatus Salasil dalam kondisi yang sangat dingin ketika itu. Nah, maka dalam kondisi musim dingin, beliau Amr bin As ketika tertidur mendapati dirinya bangun tidur mimpi basah, ya, dalam kondisi junub. Kan harusnya mandi. Kan kondisi yang sangat dingin, maka beliau hanya bertayamum, ya.
Maka peristiwa ini disampaikan kepada Nabi. Para sahabat yang lain lapor, ya Rasulullah, ini Amr bin As ini dalam kondisi junub, kan harusnya mandi, kok cuma tayamum, ya. Emang boleh begitu ya Rasul, ya. Maka dijelaskanlah oleh Amr bin As, ya, ketika itu karena dalam kondisi yang sangat dingin, tidak berani gebyuran mandi, maka Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As, ya. Membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As, sehingga tayamum yang dilakukan itu bisa mengganti mandi junub dalam kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang sangat dingin. Atau dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, ketika itu ada seorang sahabat dalam kondisi perang, ya. Terus kemudian kepalanya ini penuh dengan luka, ya. Kepalanya penuh dengan luka. Maka dia dalam kondisi mendapati dirinya dalam kondisi juga mimpi basah yang harus mandi. Maka ada sahabat yang lain, ya kowe kudune adus no mimpi basah. Maka sahabat yang kepalanya penuh dengan luka ini akhirnya mengikuti saran sahabat yang ini karena belum tahu ilmunya ketika itu, dan mandilah dia, ya. Setelah mandi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Meninggal dunia, ya. Karena kepalanya penuh dengan luka, badannya penuh dengan luka. Saat tersiram terkena air justru malah membuat parah sakitnya, lukanya, sehingga meninggal dunia, ya. Maka sampailah informasi ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Intinya kemudian Nabi mengatakan bahwa kalau kamu nggak punya ilmu, jangan ngomong sembarangan, ya. Ini harusnya dalam kondisi yang seperti ini boleh untuk tayamum, boleh untuk tayamum, tidak harus mandi. Kalau kondisinya memang penuh dengan luka, cukup dengan tayamum saja, dan itu sudah dibolehkan, ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah kondisi-kondisi yang kemudian mengharuskan untuk mandi besar, mandi junub. Tapi kalau kondisinya dingin, kondisinya kita dalam sakit, luka parah mungkin bahkan, maka itu boleh tergantikan. Bukan hanya sekedar wudhu dengan air, bahkan tayamum pun juga dibolehkan. Maka inilah keringanan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam hal ibadah, banyak keringanan-keringanan yang Allah beri. Rukhsah-rukhsah dalam ibadah, banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Yang kemudian dengan keringanan itulah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa berat untuk menjalankan ibadah, ya. Baik Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, karena waktu sudah habis ini. Sudah 1 jam saya berbicara di hadapan majelis semuanya bab toharah, bab bersuci, ya. Maka semoga yang sedikit ini bisa memberikan pengingat untuk saya pribadi dan kita semuanya, khususnya dari awal yang tadi kita sampaikan dalam bab wudhu, yang harus kita latih adalah membiasakan kita dalam kondisi selalu berwudhu, menjaga wudhunya. Karena orang kalau bawaannya wudhu, pengennya dia pengen ngaji, ya kan? Orang kalau berwudhu ya pengennya sholat, ya. Orang kalau sudah wudhu pengennya ya beribadah. Tapi kalau kita nggak punya wudhu, maka syaitan akan masuk dalam diri kita, ya. Makanya orang mudah marah itu kenapa? Biasanya dia tidak bisa menjaga wudhunya, ya. Karena orang marah itu, marah datangnya dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api, ya. Maka emosi keamarahan itu akan redam semuanya ketika dengan berwudu, ya, ketika dengan wudu, ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, wudu bisa meredam segala bentuk keburukan. Pastikan diri kita selalu menjaga wudu, menjaga kesucian. Allah akan berikan cintanya kepada kita, dan kemudian dengan wudulah kita akan dimasukkan ke dalam surganya insya Allah, ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan apa yang kami sampaikan kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz